Oke, baik Bapak Ibu, kita sambut materi kita pada pagi hari ini, Ibu Mayang Sari. Terima kasih. GCS. Jaya. Ya ada tangannya yang masih nggak siap. GCS. Jaya. GCS. Jaya. Pemimpin. Saya. Bapak Ibu, saya berdiri di sini ingin berbagi ilmu tentang service excellence. Kalau tadi Bu Direksi sudah menjelaskan, ternyata service excellence itu bukan karena Anda yang pemasaran harus jualan, bukan hanya karena Anda yang harus ketemu dengan klien, tapi ternyata juga karena Anda membangun hubungan dengan sesama kolega. Pertanyaan saya yang kedua, pernah nggak ya? Terus misalnya itu di satu tempat, suatu saat Bapak ketemu sama orangnya di luar tempat dia kerja, masih jengkel nggak? Masih. Jujur, karena lali. Biasanya kita masih jengkel. Bagaimana dengan sebaliknya? Pada saat kita memberikan pelayanan, pada saat kita mengalami pelayanan makan di satu tempat, oh silakan mas, oh nggak apa-apa mas, kali ini kan bukan apa-apa kan, bensin kan besok aja. Kira-kira pada saat si ibu yang jualan makanan ini, terutama buat yang biasanya ngobrol-ngobrol itu, nggak apa-apa, nggak apa-apa, pakai dulu, bawa dulu, ini dulu. Orangnya enak, orangnya menyenangkan. Kira-kira pada saat kita suatu saat ketemu sama si ibu, tidak di warungnya, tapi kita ketemu di luar, kita masih senang nggak dengan ibu tersebut? Sungkan belum ada ya. Waduh, nggak ada tak lagi. Tapi apakah kita akan menyukai orang yang seperti ini atau orang yang sebaliknya? Sampai nggak bayar makan kesini lagi masih berani datang. Kira-kira kita akan lebih suka yang mana? Yang menyenangkan atau yang tidak menyenangkan? Artinya setiap pelayanan yang Anda berikan sebenarnya bukan hanya untuk perusahaan, karena pelayanan sesungguhnya yang disebut adalah hati. Maka hari ini kita akan belajar mengenai service excellence. Tidak hanya sekedar berdirinya gini ya, make up-nya begini, tangannya gini ya, ngomongnya harus selamat pagi saya dengan Maya dan bisa saya bantu kesuwen. Betul. Kita tidak hanya bicara soal itu saja. Belum lagi selamat datang di Dana, selamanya ada di sini. Tapi wongnya nggak nonton apa dewi, orangnya nggak lihat ke kita. Anda mau bertukar dan berbagi, bertukar apa? Bertukar pertanyaan. Anda mau berbagi informasi. Ini pula yang harus Anda lakukan dengan para pelanggan Anda. Anda berbagi info, Anda bertukar pertanyaan, Anda menanyai, Pak kurang apa selama ini pelayanan kami? Pak, menurut sampean, menurut jenengan, menurut Anda itu kami harusnya bagaimana? Itu adalah cara untuk bertukar dan berbagi. Tukar pertanyaan Anda, harapan Anda apa kepada mereka? Harapan saya Bapak kalau gini-gini cerita dong. Harapan saya kalau ada Bapak kasih tahu saya, jangan terus di media massa. Misalnya itu adalah pertanyaannya soal konfirmasi bagaimana? Bapak Ibu tahu rasanya enak yang mana pada saat baik. Mohon maaf ini Pak Joni yang kemarin pesan Posca 10 ton ya Pak ya? Oh iya. Contoh yang pertama itu atau yang kedua? Kalau ini Pak Joni yang 10 ton Posca ya Pak ya? Beda rasanya? Pak mohon maaf ini Pak Joni yang pesan Posca 10 ton kemarin ya Pak ya? Yang di daerah ini ya Pak ya? Beda rasanya? Beda. Artinya yang penting kita ikuti cara yang kita tahu bahwa itu enak di hati. Bapak Ibu, dari apa yang kita sampaikan tadi saya yakin sekarang Anda lebih tahu arah service excellence itu kemana. Ternyata nggak melulu soal tulis menulis, nggak melulu soal isu, tapi lebih kepada hati. Seringkali kebalik Pak Bu, kita yang di sini yang harusnya melayani, kita malah minta empati dari orang lain. Kasihan aku hari ini karyawan ada yang nggak masuk satu, saya hari ini harus handle ini dan itu. Pak, soalnya di kantor saya kalau Sabtu itu setengah hari kok lorong. Pak, soalnya di sana, Pak truknya begini, Pak sopirku nganu, Pak ikuku itu. Mereka nggak peduli. Artinya Bapak Ibu hati-hati menggunakan empati, jangan dibalik. Bukan kita yang minta orang lain berempati, tapi kita yang
beralasan. Bapak Ibu, ternyata kunci untuk bisa memberikan pelayanan yang excellence, yang berhati ternyata mudah ya. Ternyata kuncinya hanya ada 2. Yang pertama sentuh hati, yang kedua jaga hati.